Puswa Magetan. Saya Risma Dianawati dari SDN Baron 2. Saya Nurmei Sarani Putri dari SDN Purwosari. Kami akan melakukan praktek kucing demonstrasi kontekstual modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bianti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bianti sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Bu Putri hari ini mau melakukan kucing ya? Iya Bu. Ya. Di sini nanti saya mau mengobservasi ya saat Bu Putri nanti mau melakukan kucing. Nah untuk nanti saat kucing, nah ini saya ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya berikan pada Bu Putri saat kucing nanti. Nanti saat melakukan kucing nanti untuk pertanyaannya disesuaikan dengan alur cerita. Kemudian Bu Putri nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puji dan bagaimana respon Puji ya. Kemudian disesuaikan dengan Puji seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari Puji. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang mau dikembangkan saat kucing nanti kira-kira? Saat kucing nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah presence bagi penuh saya saat melakukan kucing, kemudian mendengarkan aktif dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Nah, jadi nanti saat kucing nanti antara keduanya nanti bisa berperan aktif ya, Putri ya. Kemudian yang selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk itu saya akan menekankan ini yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya tekankan mungkin ya nanti ketika di proses coaching. Ya, jadi nanti saat proses coaching nanti keduanya nanti diharapkan bisa saling menghargai, saling aktif dan saling mendengarkan gitu ya Putri ya. Kemudian untuk selanjutnya indikator yang bagaimana untuk ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan saat coaching nanti? Harapan saya nanti ketika coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Kemudian coaching juga bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu beberapa pertanyaan nanti yang bisa saya tanyakan dan nanti bisa dikembangkan lagi saat coaching ya Bu Putri dengan coaching. Nah nanti diharapkan nanti bisa maksimal, jadi percakapannya bisa baik, permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja Bu Putri yang ingin saya tanyakan. Selamat melakukan coaching ya, semoga berhasil dan sukses. Baik Bu Yanti, terima kasih atas motivasinya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iis? alhamdulillah baik sekali. Bu Iis, kemarin Bu Iis menemani saya untuk meminta waktu sedekat di hari ini untuk melakukan sharing Bu Iis. Iya. Dari raut mukanya Bu Iis kayaknya kok sedang bingung, ada masalah apa Bu? Saya punya permasalahan Bu Putri, anak kelas 1 itu belum bisa membaca. Masalahnya itu ya, jadi mereka kelas 1 belum bisa membaca. Bu Iis pernah menelusuri belum? Kira-kira faktor penyebab anak itu belum bisa membaca apa? Yang pertama itu kurang perhatian dari orang tua. Orang tuanya itu terlalu sibuk bekerja Bu Putri. Itu sepertinya pembelajaran di jenjang sebelumnya itu belum maksimal. Itu ya, jadi dari cerita Bu Iis tadi, upaya atau langkah apa yang Bu Iis lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya bekerja sama dengan orang tua atau di rumah diberi motivasi dan bimbingan dari orang tua. Yang kedua memberikan pendampingan individu dan yang ketiga menggunakan media. Akan saya gunakan media
media yang lebih baik dan menarik. Oke, bagus Bu Iis idenya. Kira-kira Bu Iis kapan akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan mencobanya dalam 1 bulan ke depan, Bu Putri, setelah MPLS ini berakhir. Oke, baik. Semoga berhasil ya Bu. Nah, kemudian bagaimana keberhasilan dari langkah penyelesaian masalah tersebut Bu? Keberhasilannya kalau saya rating itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan saya itu pada angka 7, Bu. Oke. Lalu siapa saja nanti aktor yang akan Ibu Iis libatkan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Aktor yang akan saya libatkan dalam menyelesaikan masalah tersebut, pertama itu adalah orang tua, murid, guru, rekan sejawat, dan tentunya atas izin kepala sekolah, Bu Putri. Oke, berarti kolaborasi ya Bu antara guru, murid, orang tua, dan rekan-rekan yang ada di sekolah ya? Iya, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Iis butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya kira-kira akan membutuhkan waktu 1 bulan ke depan. Setelah itu saya adakan evaluasi. Oke, berarti waktu 1 bulan itu kira-kira cukup ya Bu untuk melakukan evaluasi dari rencana yang Ibu lakukan tadi. Iya, Bu. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu harapkan dalam menyelesaikan masalah itu akan berjalan dengan baik Bu? Saya akan melaksanakan rencana sesuai dengan alur cerita. Tujuan dari masalah yang sudah jelas, identifikasi permasalahan, rencana yang akan saya lakukan, dan saya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan, Bu. Baik, bagus sekali Bu Iis, rencananya sudah disusun sedemikian rupa, semoga berhasil ya Bu Iis. Nah, bagaimana perasaan Bu Iis setelah kita berbincang hari ini? Saya merasa senang, setidaknya saya merasa lega, Bu, sudah mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya. Oke, alhamdulillah kalau Bu Iis sudah merasa lega ya. Kemudian Ibu bisa simpulkan apa yang kita peroleh dari percakapan hari ini tadi? Saya sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan kedepannya saya akan memberikan motivasi, dukungan moral, dan akan menggunakan media pembelajaran yang baik agar anak itu kedepannya bisa berubah sesuai dengan harapan saya, Bu Putri. Luar biasa Bu Iis, semoga rencana yang Ibu susun itu dapat berhasil dan anak tersebut lekas bisa membaca Bu Iis. Gitu. Baik, Terima kasih, Bu Putri. sama-sama Bu Iis. Bu Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Yandi. Setelah melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan Bu tadi, Bu? Tadi ketika coaching saya sudah melaksanakan proses coaching itu sesuai dengan alur cerita Bu. Saya sudah mencoba untuk menggali potensi dari coach saya agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tadi saya juga menyertai ya saat coaching tadi, dan di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan data yang saya dapat. Jadi tadi saat coaching Bu Putri sudah fokus sebagai coach untuk melakukan tugasnya sebagai coach, dan berperan aktif juga berperan penuh dalam melakukan coaching dengan coaching. Kemudian kira-kira kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi pada saat coaching nanti, tentunya saya akan mendalami prinsip coaching sesuai alur cerita Bu. Kemudian saya akan melakukan rencana ASIS dengan penuh tanggung jawab. Ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak hal ya dalam coaching itu yang bisa kita dapatkan. Oke, terima kasih Bu Putri hari ini sudah melakukan coaching dan sudah mendapatkan sebuah penyelesaian permasalahan oleh coaching. Ya, semoga nanti kedepannya dalam melakukan coaching juga bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Yati. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iis, bagaimana kabarnya? Baik sekali, Bu Putri. Bu Iis nanti akan melakukan coaching ya? Iya. Oke.
sebelum Bu Is melakukan coaching, saya sebagai observer di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Is. Kemudian sebelum Bu Is melakukan observasi, tentunya Bu Is harus melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian melihat respon dari kunci. Kemudian sesuai dengan prinsip coaching itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Is? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti ketika proses coaching, Bu Is akan mendengarkan aktif apa yang diutarakan oleh coaching ya. Siap ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan dua itu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu indikator yang bagaimana untuk tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan kunci saya dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar Bu Is. Bu Is sebagai coach dapat menuntut atau dapat membantu kunci dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Bu Is, alhamdulillah sehat, baik. Bu Is gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Yanti. Kemarin Bu Yanti menelpon saya, kira-kira ada perlu apa ya Bu? Iya Bu Is, saya ingin berbincang dengan Bu Is. Mungkin nanti setelah berbincang dengan Bu Is, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada di kelas saya Bu. Di kelas saya itu ada di kelas 1 ya, itu ada murid saya yang belum bisa membaca. Ya sudah mengerti huruf tapi untuk menggabungkan huruf itu masih kesulitan Bu Is. Begitu ya. Berarti Bu Yanti punya permasalahan di kelas Bu Yanti. Dari raut wajah Bu Yanti sudah lihat kalau Bu Yanti itu mempunyai permasalahan itu ya Bu. Iya. Kira-kira faktor penyebabnya apa Bu itu? Kalau dari saya menelusuri dari permasalahan itu, kemungkinan itu memang perhatian dari orang tua itu kurang kepada anak tersebut. Jadi untuk pendampingan di rumah itu memang kurang. Kemudian anak itu kemungkinan di jenjang sebelumnya itu juga belum maksimal ya, mungkin tidak mau mengikuti pembelajaran membaca dengan baik begitu Bu. Kemudian orang tuanya kayaknya itu juga sibuk Bu di rumah itu, jadi anak itu memang pendampingannya kurang, perhatiannya kurang, jadi untuk pembelajaran ke anak itu tuh ya memang kurang. Upaya atau langkah apa saja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bu? Yang saya ingin lakukan itu saya ingin kerjasama dengan orang tuanya, karena memang kelas 1 itu kan ya mau tidak mau memang anak harus bisa membaca ya Bu ya. Jadi nanti saya ingin kerjasama dengan orang tuanya biar di rumah itu orang tuanya juga meluangkan waktu kepada anak tersebut untuk memberikan pendampingan. Kemudian di sekolah saya juga akan mengupayakan untuk memberikan pendampingan yang lebih pada anak itu biar tidak tertinggal dengan teman-temannya. Nanti kalau ketinggalan juga kasihan Bu anaknya. Jadi tugas belum bisa membaca sendiri. Kemudian selain itu saya juga akan menggunakan media yang lebih menarik biar anak itu lebih semangat lagi untuk belajar mengajar. Bagus sekali Bu Yanti. Kira-kira kapan waktunya masalah tersebut diselesaikan Bu Yanti? Rencana saya misalnya setelah MPLS ini selesai itu akan segera saya untuk melaksanakan rencana saya Bu. Karena ya kalau tidak segera dilaksanakan nanti akan semakin berlarut dan
tertinggal dengan teman-teman. Iya, kalau tidak segera selesaikan akan berlarut dan semakin tertinggal. Iya. Bagaimana keberhasilan dari langkah penyelesaian masalah tersebut? Dalam arti Bu Yanti menempatkan keberhasilan itu di posisi mulai dari angka 1 sampai 10 itu posisi yang mana Bu kira-kira? Kalau di rating ya itu saya memposisikan kira-kira ya angka 7 lah Bu, biar nanti untuk setelah saya laksanakan nanti selama 1 bulan kemudian dievaluasi untuk kelanjutannya membuat rencana lagi. Secara bertahap ya Bu ya. Siapa saja aktor yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut Bu? Ya, di sini saya akan melibatkan orang tua anak tersebut, kemudian izin dengan kepala sekolah, kemudian juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Itu banyak masalah. Kira-kira Bu Yanti membutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan masalah tersebut, sampai perencanaan, sampai dengan evaluasi itu membutuhkan waktu yang berapa lama Bu kira-kira? Saya akan memperkirakan itu 1 bulan. 1 bulan nanti semoga bisa berhasil ya Bu ya. Ya, semoga saja ya Bu. Komitmen seperti apa yang diharapkan Bu Yanti dalam menyelesaikan masalah agar berjalan dengan baik? Saya akan melaksanakan rencana saya itu dengan alur cerita. Jadi tujuan saya, kemudian mengidentifikasi, kemudian merencanakan sampai nanti saya bertanggung jawab dengan pelaksanaan dari rencana yang akan saya lakukan. Bagus sekali Bu Yanti. Terus siapa saja aktor yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut? Saling berkolaborasi dulu, saya berkolaborasi dengan murid, kemudian rekan sejawat, memotivasi anak biar anak itu semakin semangat dalam belajarnya. Bagaimana perasaan Bu Yanti setelah berbincang dengan saya, berbincang-bincang sejenak tadi Bu? Ya, perasaan saya menjadi lebih lega, maksudnya dengan rencana saya itu Bu Iis mendukung ya. Sangat mendukung Bu. Dengan rencana saya berbincang dengan Bu Iis, perasaan saya senang sekali, saya merasa lega dan semakin optimis untuk melaksanakannya. Bu Yanti, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini tadi? Ya, saya mendapatkan sebuah solusi yang relevan yang dari permasalahan yang saya dapatkan, dan saya mendapatkan motivasi yang baik, dukungan dari panjenengan, dan alhamdulillah perasaan saya semakin optimis untuk melaksanakannya. Terima kasih atas percakapan kita hari ini Bu Yanti. Saya juga terima kasih ya Bu Iis. Selamat berjuang, semoga sukses. Amin. Bu Iis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Bu Iis sudah melaksanakan coaching ya tadi? Iya, baru saja saya melakukan coaching Bu Putri. Bagaimana Bu Iis perasaannya ketika melakukan coaching? Saya senang, paling tidak bisa membantu permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan Ibu Yanti Bu. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan Bu, ketika coaching tadi apa saja yang sudah dilakukan Bu Iis? Saya sudah melakukan alur cerita Ibu, menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus Bu Iis. Dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Iis sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bu Iis juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Bu Iis juga fokus untuk menuntun coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Betul sekali Bu. Kemudian kompetensi ke depan yang ingin Bu Iis kembangkan lagi apa Bu kira-kira? Mendalami coaching dengan alur cerita, coaching akan melakukan rencana aksi dengan bertanggung jawab. Ya, bagus Bu Iis. Jadi untuk kedepannya semoga ketika Bu Iis melakukan proses coaching dapat berjalan dengan lancar, kemudian lebih berkembang menjadi lebih baik lagi, dan dapat membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya sesuai dengan alur cerita. Terima kasih Bu Iis atas waktunya.
baik Bu Putri. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabar hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Yanti akan melakukan Iya, hari ini saya akan melakukan coaching Bu. oh iya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kucing penjenengan hari ini. Sebelum melakukan coaching itu mengajukan pertanyaan dalam melakukan coaching penjenengan sudah siap apapun yang pertanyaan tersebut. Insya Allah sudah siap Bu. Yang pertama dalam melakukan coaching harus sesuai dengan alur cerita. Kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dan merespon dari kucing. Setelah itu, kucing melakukan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Bu Yanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing dan present berperan aktif di dalamnya. Ini hebat sekali. Terus yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari Bu Yanti? Saya akan lebih menekankan pada lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Bagus sekali. Nomor 3, indikator yang bagaimana untuk tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Dalam coaching nanti saya harapkan nanti mendapatkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan dan menemukan langkah-langkah rencana dalam penyelesaiannya. Baik Bu Yanti, selamat melakukan coaching, semoga sukses dan berhasil. Terima kasih Bu Iis. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yanti sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Bu Putri kemarin menghubungi saya hari ini mau bertemu ya. Iya Bu Yanti. Kira-kira ada apa Bu kok mau tumben mau bertemu dengan saya? Ini Bu, saya itu sedang ada masalah. Kebetulan saya ini memegang kelas 1 dan murid kelas 1 ini setelah saya cek ternyata masih ada yang belum bisa membaca Bu Yanti. Dari permasalahannya Bu Putri, kira-kira sudah kelas 1 kok belum bisa membaca itu, kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya? Itu kemarin saya sudah menelusuri ya Bu Yanti. Saya sudah bertanya ke orang tuanya, sudah berkunjung ke rumahnya si anak itu. Ternyata anak ini tuh kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya itu terlalu sibuk bekerja, kemudian pendampingan untuk belajar di rumah bersama orang tua itu kurang Bu Yanti. Itu kemudian di pembelajaran di jenjang sebelumnya itu mungkin belum maksimal. Si anak itu sebenarnya sudah hafal huruf, namun untuk membaca menggabungkan beberapa suku kata itu masih belum lancar ya. Oh gitu. Jadi kemungkinan anak itu tertinggal gitu ya untuk Iya. kelas. Kemudian kira-kira langkah apa ya yang Ibu Putri lakukan biar anak tersebut tidak tertinggal dengan temannya dalam hal membaca? Yang pastinya saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan orang tuanya Bu. Jadi agar orang tuanya itu mau mendampingi anaknya di rumah dalam belajar, membantu membimbing, kemudian memberi motivasi juga agar anak itu semangat belajar. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan secara individu di sekolahan. Kemudian saya memberikan motivasi juga kepada anak tersebut supaya tidak tertinggal dengan teman-temannya, dan pastinya nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang menggunakan media yang menarik Bu Yanti. Mungkin dengan menggunakan kartu atau flashcard seperti itu agar anak itu biar lebih tertarik gitu ya. Namanya lebih termotivasi gitu ya. Iya. Lebih semangat lagi dalam belajar huruf. Oke, bagus Bu Putri untuk rencana langkahnya yang akan dilakukan untuk pembelajaran, terutama membaca pada anak
tertinggal ya. Ya Bu Putri, kira-kira waktu yang akan Ibu Putri lakukan itu kapan untuk rencananya? Rencananya setelah MPLS ini Bu, kemungkinan minggu depan saya akan mulai melakukan rencana saya tersebut. Kira-kira nanti dalam kurun waktu 1 bulan akan saya evaluasi bagaimana hasil dari rencana saya tersebut. Oh gitu ya, harus dievaluasi ya Bu Putri ya. Jadi kalau dievaluasi jadi kita bisa mengukur tingkat keberhasilannya seberapa. Ya. Nah kira-kira kalau diukur tingkat keberhasilan yang akan dicapai itu berapa Bu Putri? Misalnya di skor 1 sampai 10 gitu berapa? Kalau saya rating dari angka 1 sampai 10 kira-kira mungkin nanti di angka 7 ya Bianti. Jadi setelah evaluasi yang pertama nanti apa yang belum tuntas, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan nanti akan saya tingkatkan di rencana berikutnya. Gitu. Jadi ada tahapannya ya, ada rencananya ya. Ya bagus Bu Putri untuk rencananya. Kemudian kira-kira Bu Putri akan melibatkan siapa saja untuk rencana tersebut? Untuk melakukannya pasti saya memerlukan bantuan dari orang tua murid itu, kemudian muridnya sendiri, kemudian saya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dan mungkin nanti saya akan meminta bantuan atau kolaborasi dengan kepala sekolah juga. Jadi kita harus saling berkolaborasi bagaimana agar si anak ini tidak tertinggal, agar cepat membaca. Ya. Jadi tetap kita melakukan sebuah kolaborasi ya. Jadi dalam melakukan sebuah rencana kita tidak bisa melakukan sendiri gitu ya Bu Putri ya. Kemudian kira-kira Bu Putri butuh berapa lama dalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada itu? Kira-kira 1 bulan mungkin Bu Yanti ya. Dalam waktu 1 bulan itu nanti saya melakukan rencana saya, kemudian saya evaluasi bagaimana apa yang perlu diperbaiki, nanti akan saya perbaiki di rencana berikutnya. Semoga aja ya, kita nanti ya. Kemudian Bu Putri, komitmen apa saja ya, komitmen seperti apa yang Bu Putri harapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut agar bisa berjalan dengan baik? Pastinya saya akan melaksanakan rencana saya tersebut itu sesuai dengan alur cerita Bu. Jadi saya merumuskan tujuan saya itu apa, tujuan saya itu agar si anak itu segera membaca, tidak tertinggal. Kemudian saya mengidentifikasi apa saja penyebabnya, kemudian saya akan memetakan atau menyusun rencana yang akan saya lakukan terhadap anak tersebut, dan saya akan melaksanakan rencana itu dengan penuh tanggung jawab. Mungkin kita berupaya ya untuk tersebut dan semoga nanti berhasil dalam rencananya. Kemudian Bu Putri, kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol? Kira-kira apa yang Bu Putri sudah lakukan? Alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya Biati. Saya merasa senang dan lega bisa menyampaikan masalah saya kepada Biati dan saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya, alhamdulillah ya Bu Putri. Jadi Bu Putri sudah merasa lega, merasa senang, sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang Ibu Putri dapatkan ya. Mungkin itu ya Bu Putri ya untuk coaching kita hari ini. Semoga nanti rencana Bu Putri itu dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bianti sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, terima kasih juga Bu Putri. Selamat pagi Bianti. Selamat pagi Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Bu Iis. Ya, dari pengamatan observasi saya tentang coach dan coaching dari yang Bu Yanti laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik sekali dan sudah dapat memberikan solusi bagi coaching, terutama dalam menyelesaikan semua permasalahan dari coaching. Saya hanya sedikit menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi, yaitu Bu Yanti sudah berfokus pada coaching dengan baik dan present, berperan aktif dan sangat memperhatikan coachnya, jadi terjadi hubungan timbal balik yang sangat luar biasa. Yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi Bu Yanti?
Saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Jadi dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, melakukan sebuah rencana, kemudian di situ juga ada tanggung jawabnya dari Puji untuk melaksanakan rencananya. Kemudian di situ saya juga menggali potensi dari Puji untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan dari Puji. Berarti sangat bagus sekali, berarti alur kita sudah terpenuhi, standar alur kita sudah terpenuhi pada saat coaching tadi. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kompetensi ke depan yang ingin Bu Yanti kembangkan lagi itu misalnya seperti apa? Saya akan mendalami lagi alur tirtanya ya, terutama dalam hal rencana aksi dengan penuh tanggung jawab. Iya, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih, semoga sukses. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.